Jadi, jadi sesederhana itu persoalan beras di Indonesia gitu. Jadi kalau hari ini pemerintah ngotot mau impor beras, maka dusta apa lagi gitu loh yang ingin dipamerkan atau ini kan untuk masyarakat. Jadi ini kezoliman menurut saya, ini kezoliman yang luar biasa terutama ke petani. Jadi Mbak Olivia, selama 2020 petani di Indonesia itu luar biasa menderitanya. Karena apa? Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, ketemu lagi sama saya Kori Olivia. Hari ini kita mau bahas tentang kebijakan impor beras 1 juta ton pada tahun ini. Menurut Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso, kebijakan itu tidak sejalan dengan arahan Presiden Jokowi yang menggaungkan cintai produk dalam negeri. Tapi Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menjelaskan bahwa impor beras itu sudah diputuskan sebelum dia jadi Menteri Perdagangan pada Desember 2020 lalu. Saat itu sudah ada notulen rapat di tingkat kabinet yang meminta Bulog di tahun ini menambah cadangan sebanyak 500.000 ton dan pada notulen disebutkan pengadaan beras bisa dipenuhi dari impor. Menanggapi kritikan ini, Lutfi berjanji siap melepas jabatannya kalau keputusan impor beras ini terbukti salah. Untuk membahas hal ini, saya sudah bersama dengan Eni Srihartati, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF. Halo Bu Eni, apa kabar Bu? Alhamdulillah Mbak Kori, sehat walafiat, semoga semuanya sehat. Amin. Bu, bagaimana Anda melihat kebijakan impor beras ini Bu? Apakah memang petani kita tidak sanggup memenuhi kebutuhan beras di Indonesia Bu? Ya Mbak Kori, jadi petani Indonesia ini sudah terbukti pernah mencapai swasembada pangan. Dan juga kalau kita lihat di beberapa daerah, produktivitas dari pertanian kita itu juga banyak yang sangat bagus gitu. Artinya sangat bagus itu kan rata-rata kalau kita mengacu kepada beberapa negara, apakah Thailand, Vietnam gitu kan, memang mereka rata-rata produktivitasnya adalah 10 juta per hektar setiap panen. Nah, beberapa petani kita yang cukup mendapatkan pembinaan, terus juga menggunakan benih yang unggul dan juga diberikan suatu pengetahuan bagaimana menerapkan teknologi yang tepat guna. Jadi tepat guna itu tidak selalu, teknologi yang tepat guna itu tidak selalu modernisasi alat-alat pertanian, tapi bagaimana cara mengolah tanah yang baik, bagaimana mengatur jarak tanam dan sebagainya, itu teknologi tepat guna. Nah, yang mendapatkan cara-cara berusaha tani yang benar dengan bibit yang bagus, dengan pestisida yang tepat dan teknologi yang tepat guna tadi, produktivitasnya juga bahkan di beberapa daerah kemarin ada yang sampai 12 juta ton per hektar. Nah, sayangnya memang tidak semua petani kita mampu dengan produktivitas seperti itu. Jadi masih banyak juga yang rata-rata masih 6 juta, 7 juta ton per hektar. Apakah petani kita bodoh atau tidak mampu? Bukan. Jadi tidak semua petani kita mempunyai kemampuan finansial untuk membeli benih unggul. Nah, itu baru persoalan sederhana. Jadi dan pemerintah walaupun waktu itu juga pernah menyiapkan subsidi benih, tetapi toh tidak sampai ke petani. Yang sampai ke petani tidak benih yang disubsidi oleh pemerintah malah tidak tumbuh gitu kan, artinya petani malah rugi waktu kalau menggunakan benih bersubsidi. Nah, termasuk juga misalnya untuk membeli pestisida yang bagus dan sebagainya, ini juga perlu modal. Termasuk juga untuk bisa menggunakan teknologi yang tepat guna. Ini petani, karena petani kita subsisten ya, dan pendidikannya juga rata-rata rendah, mereka butuh pendampingan. Dulu namanya balai penyuluh atau petugas penyuluh lapangan. Nah, itu yang sekarang tidak ada.
Nah, sehingga kalau kita hanya lihat di ujungnya bahwa produktivitas petani Indonesia kalah dengan Vietnam, misalnya dengan Thailand, itu menyederhanakan masalah, itu terlalu mengejas bahwa petani kita tidak mampu. Jadi itu semoga menjawab pertanyaan Mbak Olivia tadi. Jadi kalau menurut saya bukan petani kita yang tidak mampu, tapi kemampuan mereka dibonsai, dikerdilkan dengan kondisi yang memang tidak berpihak kepada mereka gitu. Iya, tapi Menteri Perdagangan bilang impor beras ini dilakukan untuk memastikan keamanan stok beras jelang bulan puasa dan Idul Fitri. Sejak awal Presiden selalu menyampaikan bahwa kita harus menggunakan satu data, yaitu data dari Badan Pusat Statistik, gitu kan. Single data yang harus diacu untuk pengambilan kebijakan adalah data Biro Pusat Statistik, itu yang pertama. Nah, kedua, sejak periode pertama Pak Jokowi selalu berjanji bahwa tidak akan pernah impor beras. Nah, yang ketiga, barusan ya beberapa bulan yang lalu Pak Jokowi juga menyampaikan kita harus benci impor. Nah, dan kalau memang Pak Lutfi, Menteri Perdagangan yang baru menyampaikan bahwa keputusan impor itu sudah diputuskan sebelum beliau ditunjuk sebagai Menteri Perdagangan, artinya keputusan impor itu dilakukan sebelum atau sesudah Pak Jokowi menyampaikan komitmennya yang menghimbau kepada masyarakat untuk benci produk-produk impor. Nah, ini kan jadi rancu secara komunikasi publik gitu, yang benar yang mana kan gitu. Nah, tetapi semuanya itu kembali lagi bahwa amanah undang-undang pangan itu clear dan jelas bahwa untuk urusan pangan, apalagi pangan pokok, ya, kan pemerintah sudah menetapkan yang disebut Gapokting. Ada 9 barang kebutuhan pokok dan penting, diantaranya di dalamnya adalah beras, termasuk juga gula dan sebagainya, kan. Nah, jadi kapan kita diperbolehkan untuk impor, itu sudah jelas sekali indikatornya, yaitu ketika produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan atau konsumsi dalam negeri. Nah, sementara sebelum bulan Maret kemarin, Badan Pusat Statistik sekali lagi sudah menyampaikan bahwa produksi beras untuk 2021 ini cukup, bahkan surplus dari permintaan yang ada atau permintaan dalam negeri. Nah, sehingga kalau tadi ditanyakan oleh Mbak Olivia, apakah keputusan untuk mengimpor beras ini tepat atau salah? Buat saya bisa memastikan ini salah. Karena apa? Karena menyalahi amanat undang-undang pangan. Nah, jadi kalau di lapangan misalnya ada kekhawatiran nanti menjelang Lebaran ataupun juga ada kekhawatiran ada kenaikan harga, ya, hati-hati. Jadi harga ini Mbak Olivia khusus untuk produksi beras ini harus dilihat secara detail atau komprehensif, karena begini, secara umum dalam teori ekonomi memang harga itu sebagai determinan dari keseimbangan supply demand. Tetapi tidak akan berlaku untuk pasar beras di Indonesia. Karena untuk harga output, harga di tingkat konsumen, harga beras itu ditentukan oleh cukong. Jadi indikasinya sebenarnya tinggal lihat di pasar induk Cipinang. Jadi pasar induk Cipinang itu pasokan jangankan berhenti sehari, itu delay dalam waktu 2-3 jam saja pasti harga akan langsung mengalami fluktuasi yang luar biasa. Artinya apa? Artinya memang ada persoalan di dalam struktur pasar beras di Indonesia. Nah, sehingga kalau kekhawatiran harga itu dijadikan acuan, maka ini pasti kebijakannya akan blessing gitu atau bias, tidak tepat. Nah, kecuali yang dijadikan acuan itu adalah harga
di tingkat petani. Jadi hari ini belum ada beras impor saja, baru wacana harga padi ya, gabah bukan padi, gabah kering panen maupun gabah kering giling GKP dan GKP sudah jatuh. Nah, dan Bulog tidak bisa menyerap. Mengapa? Karena Bulog ya menyerap gabah petani itu kalau harga petani itu di bawah HPP. Sementara pemerintah menetapkan HPP beras, HPP gabah untuk petani baik GKP maupun GKG itu selalu di bawah harga pasar. Nah, jadi sesederhana itu persoalan beras di Indonesia gitu. Jadi kalau hari ini pemerintah ngotot mau impor beras, maka dusta apa lagi gitu yang ingin dipamerkan atau ini kan untuk masyarakat. Jadi ini kezoliman menurut saya, ini kezoliman yang luar biasa terutama ke petani. Jadi Mbak Olivia, selama 2020 petani di Indonesia itu luar biasa menderitanya. Karena apa? Karena jangankan mendapatkan pupuk bersubsidi, untuk mampu ketika mereka mau bertanam, untuk bisa mendapatkan pupuk non subsidi saja setengah mati, susahnya gitu kan. Nah, jadi ketika mau bertanam, mencari pupuk susah, harganya mahal, dan ketika mereka panen, harganya jatuh. Nah, sementara di banyak negara, sektor pertanian ini diproteksi betul. Karena ini pangan, kan ini urusan hajat hidup yang paling menentukan ketahanan sebuah negara. Nah, sementara di sisi lain juga kalau kita hubungkan dengan pandemi, satu-satunya sektor yang mempunyai resiliensi tinggi atau mempunyai daya ketahanan yang tinggi adalah sektor pertanian. Jadi artinya apa? Artinya yang mempunyai pertumbuhan positif. Coba semua lihat sektor, kecuali sektor informasi ya, sektor teknologi informasi ya, karena orang harus work from home dan sekolah harus daring ya, permintaan untuk pulsa, untuk data tinggi. Tetapi di luar itu, dan sektor kesehatan tentu. Nah, di luar itu semuanya babak belur, semuanya tumbuh negatif atau terkontraksi. Sektor pertanian yang tumbuh positif. Nah, jadi ini menurut saya perdebatan apapun selama tidak menggunakan hati nurani ya, maka memang akan ada justifikasi. Jadi justifikasinya tadi untuk agar pemenuhan cadangan beras cukup sehingga harus impor dan sebagainya. Tetapi kalau memang Bulog ingin memenuhi cadangannya dan mengganti, saya lebih tepatnya mengganti, karena Pak Buas itu masih punya 900.000 ton di cadangan gudang Bulog. Persoalannya cadangan yang ada di Bulog itu adalah cadangan pengadaan tahun 2018. Bayangkan beras disimpan lebih dari 2 tahun. Ya pasti Bulog kan pasti tidak akan layak konsumsi. Nah, sehingga karena melihat kondisi itu, maka para rente ekonomi, para pemburu rente ini ya memang pasti sudah berhitung bahwa nanti beras ini akan mudah untuk direkayasa untuk mengalami kenaikan harga. Karena apa? Karena Bulog tidak mampu untuk melakukan operasi pasar, karena walaupun punya stok di gudang, tapi stok tersebut karena tidak layak konsumsi, maka tidak akan mungkin bisa menjadi instrumen stabilisasi harga. Nah, ini yang sebenarnya terjadi. Dan ya, jadi kalau kita lihat mengapa harga tadi ya, harga itu tidak selalu menunjukkan keseimbangan demand dan supply untuk beras ini. Ada beberapa yang bisa kita jadikan parameter, Mbak Olivia. Pertama, sekalipun memang secara nasional cadangan beras ini cukup. Ya, cukup itu kan tadi indikatornya antara kebutuhan konsumsi dengan produksi yang ada. Nah,
sekalipun cukup, memang distribusi produksi di seluruh Indonesia ini tidak merata. Beberapa daerah misalnya di hampir semua Pulau Jawa, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, gitu, DIY, Banten, itu mungkin cukup. Bahkan ada beberapa daerah yang surplus, termasuk di Sulawesi juga ada daerah yang surplus. Daerahnya Pak Yassin Limpo, ya, Pak Menteri Pertanian, Pinrang terutama surplus. Tetapi Irian Jaya, misalnya Nusa Tenggara Timur, misalnya, dan beberapa wilayah lain pasti defisit karena tidak menghasilkan produksi beras yang memadai. Sementara dari Sabang Merauke kebutuhan pokok pangannya sudah sangat tergantung kepada beras. Nah, ini yang memicu nanti sekalipun secara nasional cadangannya cukup, bisa jadi memang berpotensi untuk terjadi fluktuasi harga. Nah, yang kedua adalah penguasaan cadangan tadi. Jadi memang petani kita banyak, ribuan bahkan jutaan. Yang konsumsi juga banyak. Itu kalau di teori kan hukumnya yang berlaku kan pasar persaingan sempurna gitu kan seolah-olah. Tetapi yang menjadi persoalan, sekalipun petani banyak, petani tidak pernah punya posisi tawar. Jadi selama ini siapa yang menguasai cadangan beras itu adalah segelintir pedagang besar. Nah, itu yang selama ini kita kenal cukong gitu kan. Dan siapa cukong? Ya sebenarnya kalau melihat data kan siapa yang mempunyai gudang besar, siapa yang mampu mempunyai jaringan distribusi terbesar, lah itu cukongnya gitu kan. Nah, itu persoalan kedua. Persoalan yang ketiga, memang tadi terjadi disparitas harga antara harga internasional dengan harga dalam negeri. Selain disebabkan tadi, ya, selain disebabkan biaya produksi di dalam negeri ini lebih tidak efisien, ya, mahal, walaupun petani mendapatkan subsidi, tapi kan asumsi, nyatanya tidak. Maka biaya yang harus dibayarkan oleh petani untuk biaya produksi gabah menjadi mahal. Nah, tetapi ditambah lagi, kita ingat betul selama pandemi ini kan proses transaksi perdagangan internasional terhambat, termasuk apalagi pangan termasuk yang sangat-sangat secure kan untuk perdagangan. Jadi hampir selama pandemi itu impor maupun ekspor pangan ini sangat terbatas. Nah, sementara kita tahu tadi sektor pertanian relatif resilient terhadap pandemi. Jadi produksi di Thailand dan di Vietnam juga terus berjalan. Nah, makanya kalau kita lihat sekarang stok cadangan Vietnam dan juga Thailand. Saya hanya mengambil dua contoh Vietnam sama Thailand karena sebagian besar impor Indonesia dari sana gitu. Nah, pasti menumpuk. Nah, kalau menumpuk, beras sekali lagi tidak bisa disimpan lama, harus segera dijual gitu kan. Nah, sehingga para cukong ini pasti mendapatkan harga yang jauh lebih ekonomis daripada harga di dalam negeri. Nah, rente ekonomi yang sebegitu besar itu sebenarnya yang menjadi daya tarik mereka untuk benar-benar memaksa dalam tanda kutip ya pemerintah untuk melakukan importasi beras. Nah, yang keempat apa? Yang keempat, Bulog, ini kan namanya badan logistik kan. Tapi yang terjadi hari ini, Bulog itu tinggal menjadi badan pergudangan nasional. Dia hanya menyimpan beras saja. Kalau logistik itu in out, gitu kan. Nah, ini dari 2018 dan itu statement dari Pak Buas sendiri, gitu kan. Itu tidak keluar dari gudang Bulog. Nah, jadi ini yang menambah komplikasi persoalan di dalam pasar perberasan Indonesia gitu. Jadi apapun ya kalau kita saya kebetulan melakukan riset mengenai perberasan ini, Mbak Olivia, dari sebelum tahun 2000 gitu, masih 98 itu kita sudah, dan waktu itu kita menemukan satu hasil yang cukup mencengangkan dengan judul waktu itu ditulis oleh media adalah beras Spanyol.
Jadi Spanyol itu singkatan dari beras separuh nyolong gitu kan, karena kuota yang diberikan oleh bea cukai dengan yang masuk ke Indonesia ini berlipat ganda, dan yang melakukan impor itu waktu kita cek dari data bea cukai ke lapangan itu adanya di ganggang sempit gitu kan. Jadi ada importir alamatnya di ganggang gitu kan. Jadi itu yang dari awal memang insentif impor, rent seeker ya kalau dalam bahasa kerennya gitu, rent seeker dari importasi beras ini memang luar biasa menggiurkan. Jadi siapapun yang berkuasa ya bisa jadi memang harus bertekuk lutut gitu dengan kepentingan para cukong-cukong ini. Oke, baik Bu Eni, terima kasih banget Bu untuk waktunya, penjelasannya. Sukses selalu, sehat selalu Bu Eni. Sehat selalu, sama-sama Mbak Olivia. Tagarians, demikian perbincangan saya bersama Eni Sri Hartati, ekonom senior Indef. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia, Tagar TV.